Tes, apakah terdengar? Iya, udah jelas ya? Oke. Namaku Ben, semua hal yang aku bawakan dalam perdebatan kali ini adalah untuk kepentingan debat dan tidak menunjukkan ujaran kebencian kepada siapapun yang akan saya sebutkan di dalam perdebatan saya. Baik, memulai perdebatan di dalam 3, 2, 1. Ketika saya dikirim untuk mengajar anak-anak yang terdampak akibat kelalaian perusahaan tambang di NTB, saya merasa bahwasanya saya senang karena akhirnya empati saya terhadap anak-anak yang kemudian terdampak itu bisa terpenuhi, sehingga pada akhirnya inilah kemudian motivasi yang paling besar sebagai gerakan aktivisme sosial. Kalau misalnya Oji datang dan bilang semua argumentasi yang mereka berikan itu adalah dari kacamata perusahaan semata, tapi saya rasa kacamata yang paling penting digunakan dalam perdebatan ini adalah kacamata-kacamata mereka yang dari bawah dan dari akar rumput memperbaiki semua isu sosiopolitik yang telah terjadi, yakni orang aktivisme dimanapun mereka berada. Saya rasa beban perdebatan kali ini adalah untuk menjelaskan sisi mana yang dapat menjelaskan dan dapat memberikan pemenuhan beban aktivisme yang baik, dan sisi mana yang dapat memberikan gerakan aktivisme yang tidak hanya ramai tetapi juga ideologinya tetap dipertahankan pada akhir hari, sehingga poin sustainabilitas yang ada di OJ akan terjawab. Tapi respons kepada opening government, saya rasa di dunia opening government semua hal yang mereka janjikan itu bisa jalankan ketika perusahaan tidak memiliki power untuk kemudian menciptakan media bias atau pandangan bias yang digunakan oleh media. B, perusahaan kemudian dapat mengukur dampak yang mereka katakan ataupun memiliki intensi yang jelas untuk memperbaiki semua hal yang telah mereka rusak pada akhir hari. Tapi pernyataannya adalah saya rasa perusahaan memiliki media bias sehingga pada akhir hari ketika mereka melaksanakan itu maka semua orang yang bersuara akan terpuaskan ketika sikap diambil, tetapi kita tidak tahu bagaimana kemudian perusahaan berlaku di balik layar. Saya rasa ini kemudian mungkin karena perusahaan memiliki begitu banyak kekuatan dan begitu banyak relasi kepada media. Karena karakterisasi dari mereka adalah perusahaan dan media adalah sama. Saya ambil di 5 sebentar. Saya ambil di 5. Saya akan menjelaskan bagaimana aktivisme sosial sekarang dan kenapa ini tidak efektif dan bagaimana seharusnya ini harusnya berjalan, dan kenapa pada akhirnya walaupun sikap dari perusahaan ini akan efektif tetapi ini tidak ideal. Masuk ke dalam perbingkaian saya. Kenapa pada akhirnya aktivisme sosial sekarang ini tidak ideal? Mari bingkai bagaimana aktivisme sosial sekarang. Aktivisme sosial saat ini buruk karena pada akhirnya parameter yang digunakan itu berubah dari parameter dampak ataupun parameter perbaikan, tetapi pada parameter respons perusahaan dan respons media dan respons penerimaan masyarakat sosial daripada dampak. Ini kemudian menjadi satu-satunya tujuan utama. Kalau kamu lihat bagaimana aktivisme terhadap Palestina sekarang tidak kemudian mementingkan seberapa banyak anak Palestina yang diambil ataupun diselamatkan, tetapi bagaimana kemudian sikap McDonald's terhadap Palestina. Artinya adalah pergerakan ataupun shifting dari tujuan inilah yang kemudian membuat ini tidak ideal. Fakta bahwasanya banyak gerakan feminisme itu dikecam pada akhirnya karena mereka terus-menerus kemudian merubah diri mengikuti respons pada masyarakat, sehingga akhirnya identitas dan ideologi yang menjadi hal utama itu hilang pada akhirnya, sehingga pada akhirnya kami rasa parameter ini tidak ideal karena seharusnya kita mulai dari akar rumput untuk melakukan berbagai macam persiapan untuk emansipasi wanita misalkan. Tapi kenapa ini tidak ideal akan dianalisa dari analisa prinsip yang akan dibawa oleh OO. Analisa prinsipnya adalah simple, tapi mari kita gunakan kacamata aktivisme sosial. Saya rasa ketika kamu pergi atau menjadi aktivisme sosial, yang kamu pentingkan adalah bagaimana kamu bisa memuaskan empati dan simpatimu di dalam diri. Karena saya rasa ini merupakan dorongan paling kuat dan dorongan yang lebih baik. Terpuaskannya empati yang lebih baik, alasan kamu kenapa bisa meluangkan waktu kamu memiliki perasaan empati itu ada di sisi kami, karena pada akhirnya ketika kamu tidak fokus terhadap bagaimana kemudian perusahaan akan merespons dan bagaimana kemudian perusahaan akan mengambil sikap, maka yang kamu fokuskan sekarang adalah
bagaimana kemudian kamu memberikan dampak perbaikan, bukan? Sehingga pada akhirnya empatimu itu sesuai pada saat kamu memutuskan sejak detik pertama, apakah saya akan mulai untuk menjadi aktivis sosial, apakah saya mulai untuk menjadi orang-orang yang memperjuangkan hak rakyatnya. Iya. Mari kita lihat bagaimana sikap Unilever terhadap penggunaan plastik. Kalau kamu lihat, Unilever itu menggunakan iklan-iklan di media sosial bahwasanya botol mereka itu reusable. Tapi fakta bahwasanya gerakan Greenpeace itu masih menemukan sampah di lautan yang paling banyak itu di Unilever, bahkan di seluruh dunia. Itu adalah fakta bahwasanya ketika seberapa kuat media itu dapat dipengaruhi ataupun seberapa kuat advertisement itu dapat dipengaruhi oleh perusahaan. Saya rasa sebagai perusahaan yang saya lakukan adalah memperbaiki dan membersihkan nama saya daripada saya kemudian mengambil aksi yang kemudian bahkan mengeluarkan uang lebih banyak karena saya sudah memiliki CSR yang begitu banyak, saya sudah memberikan duit yang begitu banyak sehingga pada akhirnya ya udah, ngapain saya buat lagi, jatuh. Namun pertanyaan yang kedua yang akan saya sampaikan adalah kenapa pada akhirnya walaupun dia akan aktif, interupsi? Iya. Apakah kira-kira tekanan dari masyarakat itu akan bermanifestasi menjadi aksi untuk donasi dari perusahaan dan lain sebagainya? Kami rasa tekanan pada masyarakat sekarang akan dimanifestasikan menjadi aksi, tetapi yang problematik adalah tujuan akhir dari aksinya. Kalau kamu lihat bagaimana saya membingkai kasus ini, kamu sudah tahu jawabannya. Karena ketika semakin banyak orang yang akan datang, artinya adalah sistem ataupun tujuan akhirnya adalah bagaimana respons perusahaan di sisi mereka, sedangkan di sisi kami dampak itu tidak ada. Pertanyaan terakhir, kenapa pada akhirnya walaupun perusahaan akan aktif dan akan ideal, ini kemudian tidak akan pernah ideal? Perusahaan akhirnya, kami tidak mau lagi ada aktivis. Perusahaan akhirnya, bahkan ketika dia bisa secara efektif mengambil sikap pada akhirnya, ini tetap tidak bisa baik-baik saja. Ya karena pada akhirnya akan tetap ada bias media dari perusahaan yang sudah saya sebutkan, dan bagaimana kemudian perusahaan kemudian tidak bisa memiliki intensi yang sebesar itu, dan pada akhirnya akan menjadi intensi semata, Dewan Juri yang terhormat. Saya rasa pembuktiannya yang harus dibuktikan adalah kenapa kemudian perusahaan memiliki intensi sebesar itu padahal dia sudah mengeluarkan begitu banyak uang untuk CSR kepada seluruh masyarakat yang ada di daerah mereka. Pada akhirnya ketika pembuktian itu tidak terjawab, maka tidak bisa, Dewan Juri yang terhormat. Mungkin yang terjadi di sisi kami adalah kita kehilangan begitu banyak orang karena kita menentang perusahaan, Dewan Juri yang terhormat. Tapi kami rasa sebagai orang yang kemudian turun kepada aktivisme sosial, kami rasa lebih baik aktivisme sosial kami menjadi sedotan besi yang kurus, sedikit orangnya tapi kuat ideologinya, membela semua orang, yang menjadi nilai awal kami turun untuk menyampaikan empati kami kepada seluruh orang dan tidak hanya kemudian mengincar perusahaan-perusahaan, bangga menjadi OO. Terima kasih atas